warna ini, warna selnya. Oke, jadi di sini di nomor 1 kita ada dikasih tahu jenis-jenis pengeluaran dari suatu pabrik. Nah, ada macam-macam, ada sales division, vehicle depreciation, ada eh, penyewaan untuk alat-alat di pabrik, ada salary untuk staff yang ngurusin finish goods dan lain-lain. Nah, kita disuruh assign apakah dia termasuk ke dalam manufacturing cost atau ke dalam period cost. Bedanya, manufacturing cost itu adalah pengeluaran yang berhubungan dengan produksi barang. Jadi misalkan raw material itu kan digunain untuk produksi barang. Terus juga ada direct labor, orang-orang yang produksi barangnya. Terus factory overhead, kayak listrik, air yang dipakai untuk produksi barang. Kalau period cost itu untuk setelah barangnya selesai, pengeluaran yang terjadi pada barang itu akan masuk ke dalam period cost. Misalkan ketika menjual barangnya dan lain-lain. Itu ada selling sama administration cost. Oke, kita langsung mulai dari nomor 1. eh, expenditure yang pertama, sales division, vehicle depreciation. Ini kan depresiasi dari kendaraan, tapi kendaraan punyanya sales division. Sales division itu kan untuk menjual barang, berarti dia berhubungan sama period cost karena dia pengeluarannya di apa ya, di charge pada barang ketika barangnya itu udah selesai diproduksi, bukan ketika barangnya itu sedang diproduksi. Jadi dia masuknya ke period cost. Nah, tapi berarti kita harus assign apakah dia masuknya ke selling atau administration cost karena dia ada kata-kata sales division di sini, berarti dia masuknya dalam kegiatan jual menjual barangnya itu. Jadi dia masuk ke dalam selling cost gitu. Gitu cara assign-nya. Terus yang kedua, equipment rental use in factories. Nah, kalau misalnya ada kata-kata in factory, itu biasanya masuknya ke dalam manufacturing cost. Udah pasti, karena dia barangnya masih ada di pabrik. Tapi entah itu dia masuk ke direct material, direct labor, atau factory overhead. Nah, kalau equipment rental use in factories, direct material kan enggak. Dia bukan raw material. Direct labor juga enggak, karena dia bukan pekerja kan. Jadi dia masuknya ke dalam factory overhead. Itu. Nih aku yang jadi kata kuncinya. Oke, terus salary for finished good staff. Ini gaji untuk pekerja yang ngurusin finished good. Misalkan dia ngurusin bagian untuk nyatet-nyatet finish good-nya ada berapa banyak. Terus waktu finish good-nya mau ditransfer ke gudang penyimpanan, dia yang ngurusin gitu misalkan. Nah, itu kan berarti barangnya finish good itu artinya barangnya udah selesai diproduksi kan. Berarti dia udah bukan lagi masuk ke dalam manufacturing cost. Jadi dia masuknya ke dalam period cost gitu. Jadi untuk ke dalam ketika barangnya itu mau dijual, dia masuknya ke dalam selling cost. Karena ini ada kata-kata finish goods. Gitu. Jadi kalian harus bisa nentuin apakah costnya ini terjadi di dalam pabrik ketika barangnya itu diproduksi, atau udah keluar dari pabrik ketika barangnya udah selesai diproduksi. Gitu. Nah, ini soap and towel used by factory employees. Kalau ini kan berarti dia artinya dipakai sama pegawai-pegawai yang khusus di factory aja. Nah, makanya dia masuknya ke dalam factory overhead karena masih di dalam pabrik. Jadi kalau misalkan soap and towel used by uh, HQ's employees itu misalkan bukan di pabrik ya dia masuknya ke dalam period cost tapi bagian administration cost. Karena dia masuknya ke dalam pabrik makanya dia masuk ke factory overhead. Itu. Terus ada gaji untuk supervisor production. Nah, ini biasanya menjebaknya di sini. Production supervisor kan dia ketika barangnya lagi diproduksi, dia nge-supervise kan proses produksi barangnya itu. Tapi dia nggak masuk ke dalam kegiatan produksinya secara langsung.
gitu. Jadi dia masuknya bukan direct labor karena kalau kalian lihat ini sekilas kan oh ini direct labor gitu, tapi dia nggak masuk ke dalam kegiatan produksinya. Jadi direct labor itu adalah orang-orang cost yang masuk atau cost yang incurred ketika orang-orangnya itu langsung memproduksi barangnya. Misalkan eh, ada orang-orang di departemen polishing, departemen cutting, departemen assembling gitu-gitu yang benar-benar langsung ada dalam kegiatan produksinya itu. Gitu. Makanya dia masuk ke dalam factory overhead. Jadi kalian lihat aja apakah dia langsung include ke dalam kegiatan produksi atau enggak. Gitu. Terus kalau ini electricity and water cost at the factory. Karena ini udah jelas factory, dia bukan direct material, dia bukan juga direct labor, dia masuknya ke dalam factory overhead. Kayak gitu. Terus ini ada advertising cost. Advertising cost itu bukan termasuk ke dalam manufacturing cost, udah pastikan karena dia mengiklankan barang yang udah selesai diproduksi gitu. Jadi dia masuknya ke period cost, tapi either dia masuk ke selling atau administration cost. Nah, karena advertising cost itu digunakan untuk penjualan, jadi masuknya ke selling cost gitu. Terus ini ada receptionist salary. Receptionist salary bukan ada di factory, jadi dia masuk ke period cost, masuknya ke administration cost karena resepsionis nggak berhubungan sama penjualan barang. Dia masuk ke dalam administrasi di back office gitu. Bukan yang kayak sales division. Sales division kan berhubungan langsung sama penjualan barang. Berarti dia masuknya ke administration cost. Terus jet rental for CEO ini udah pasti termasuk dalam administration cost juga karena dia bukan di manufacturing cost dan kalau dia di period cost dia bukan untuk menjual. Jet rental itu cuman untuk transportasinya CEO, jadi makanya dia masuk ke administration cost. Kalau salary for finance staff masih sama juga, dia masuknya ke administration cost karena finance staff itu tidak menjual barang. Itu. Jadi sampai sini sebelum kita masuk ke soal berikutnya yang di nomor 1 ada pertanyaan dulu nggak? Sorry Kak, mau nanya dong Kak. Mm-mm. Jadi yang salary for finished good stuff itu maksudnya tetap ke selling cost ya Kak, bukan administration cost. Iya, karena dia biasanya finish good stuff itu untuk penjualannya juga. Jadi Oh, oke. misalkan kayak barangnya udah selesai diproduksi, terus finish good stuff itu biasanya yang kayak untuk transfer ke pembeli, terus juga biasanya untuk dipersiapkan barangnya itu untuk dijual. Jadi dia terlibat langsung ke dalam barang yang udah selesai diproduksi gitu. Oke, thank you Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di sini ada info kalau misalkan eh ketahuan nih inventorinya si PT Kencana itu di bulan Januari dan di bulan Desember. Ini ada direct materials, work in processnya, WIP itu berarti barang yang di masih di proses produksi, jadi belum finish good. Nah, kalau finish goods itu barang yang udah selesai diproduksi, ada sekian. Ini dalam jutaan rupiah aja, ini 25 juta, 24 juta, 21 juta gitu. Cuman biar simplify aku tulisnya kayak gini aja. Terus ada cost yang incurred during 2019, during 1 tahun itu. Yang pertama ada purchasing of raw material, direct labor, indirect labor, dan lain-lain. Indirect labor cost itu contohnya yang tadi kita bahas supervisor. Itu kan dia masuk ke labor cost tapi indirect kan, jadi dia bukan direct labor.
gitu. Nah, terus ada factory insurance, depreciation, maintenance, marketing, dan administratif sebesar sekian. Terus yang pertama ditanya, berapa sih direct material cost yang digunakan oleh PT Kencana di tahun 2019 gitu. Berarti cara nyari direct material use-nya itu adalah beginning, berapa sih beginning direct materialnya, terus ditambah ada nggak dia purchase raw material selama di tahun 2019, terus dikurangin sama berapa endingnya. Endingnya kan kita tahu nih di sini 31 Desember itu 29 juta. Awalnya juga kita lihat nih 25 juta. Nah, terus di sini dia ada lagi nih beli purchasing raw material sebesar 78 juta. Berarti yang digunain tuh berapa sih gitu kan? Yang digunain itu berarti 25 juta ditambah dengan 78 karena dia tambah lagi nih raw material. Terus dikurangin sama berapa sisanya di tanggal 31 Desember yaitu 29 juta. Gitu. Jadi selama tahun 2019 dia menggunakan direct material itu sebesar 74 juta. Kayak gitu. Nanti aku share juga Excel-nya ini jadi kalian bisa belajar eh, rumus-rumusnya ini ya. Aku italik ya rumus-rumus. Nah, terus di pertanyaan yang kedua, berapa sih production overhead cost? Nah, di sini kan kita di atas tadi udah belajar overhead cost kan di factory overhead. Nah, dia mau nyari berapa sih total production overhead-nya gitu. Production overhead-nya itu yang pertama, indirect labor. Indirect labor itu kan tadi kita udah bilang dia tidak termasuk langsung ke dalam produksinya, ke dalam proses produksinya. Jadi dia masuknya ke dalam overhead. Jadi indirect ditambah dengan apalagi nih yang nggak masuk ke dalam produksi. Ada factory insurance, terus ada factory depreciation, terus ada factory repair and maintenance gitu. Jadi kita tinggal tambahin semuanya ini dan ini hasilnya adalah 49 juta gitu. Oke, terus yang ketiga kita ditanya berapa sih total manufacturing cost. Kalau tadi ini ditanya production overhead, ini kita tanya total keseluruhan manufacturing cost. Berarti factory overhead itu termasuk di sini gitu. Manufacturing overhead itu kita cara ngitungnya berapa banyak direct material yang digunakan, terus berapa banyak direct labor yang digunakan, dan berapa juga factory overhead gitu. Jadi manufacturing cost itu keseluruhan biaya produksinya dari mulai raw material, tenaga kerja, terus overhead factory-nya. Itu kita tinggal tambahin langsung semuanya, kita dapat dari sini kan direct labor udah ketahuan nih 28 juta. Terus kita tadi udah ngitung DM-nya itu yang digunakan 74. Terus overhead-nya itu 49. Jadi hasilnya adalah 151. Jadi manufacturing cost-nya secara keseluruhan itu adalah 151 juta. Itu. Terus yang keempat, kita ditanya COGM. COGM itu adalah cost of goods manufacture. Berapa banyak sih um, cost yang dikeluarkan untuk um, manufacture manufacture barangnya gitu. Jadi yang kita hitung itu total manufacturing cost, terus ditambah berapa sih ada beginning work in process inventory, terus dikurang sama ending WIP-nya berapa. Itu rumusnya. Jadi kita tinggal lihat ini kita tambahin sama work in process di tanggal 1 Januari di awal beginning dikurangin sama endingnya 31 Desember. Itu hasilnya adalah 152 juta. Terus yang kelima ada COGS. Kalau COGS itu tinggal COGM ditambah dengan beginning finish good inventory dikurang endingnya. Kalau COGM tadi kita makainya work in process, kita ingat COGM itu pakai WIP. Tapi kalau COGS itu berarti barangnya udah selesai diproduksi, dia pakainya finish good gitu. Jadi COGM ditambah sama beginning finish good inventory-nya berapa di tanggal 1, terus dikurang sama 31 Desember berapa. Gitu. Hasilnya adalah 147. Gitu. Sampai sini
Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita masuk ke soal nomor 2? Kak, Iya, berarti kalau production overhead itu kalau misalnya di soal ada indirect material dimasukin juga ya, Kak? iya betul. Indirect material masuk juga. Pokoknya semua yang indirect. Mm, Makasih, Kak. Oke. Soal kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada perusahaan Amara Inc. Dia pakai job order costing system. Terus selama di bulan Juni ini ada transaksi-transaksi berikut dari A sampai H. Nah, ini kita ini eh, bisa dibaca sendiri aja. Terus kita disuruh menjawab 6 pertanyaan ini. Yang pertama, kita disuruh journal entry. Terus kedua, kita disuruh nyari tahu apakah manufacturing overhead-nya itu over applied atau under applied. Terus kita disuruh hitung balance DM-nya, balance WIP, balance finished goods. Terus kita disuruh jelasin kenapa manufacturing overhead-nya kalau under applied atau kalau over applied itu uh, close to COGS gitu. Nah, kita di sini udah dikasih data duluan. Kalau beginning balance inventory-nya bulan Juni itu ada sebesar segini. Direct materialnya ada 6.300, WIP-nya nggak ada, 0, finished goods-nya ada 35.600. Ini untuk job 17. Di sini dijelasin ada job 18, 19, dan 20. Terus di sini juga dijelasin berapa direct labor yang dipakai untuk ketiga jobnya dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi di em, poin F itu dikasih tahu job 18 dan job 20 itu udah komplit nih dan di move to finish good. Berarti dari sini kan yang masih sisa tuh job 19 nih. Nanti kita pakai itu untuk WIP-nya. Tuh. Terus di poin G juga dia ada bukan biaya, dia menjual job 17 eh, tuh ke customer dalam kredit sebesar 160.000 dari cost-nya. Gitu. Nanti kita akan hitung juga. Tuh, jadi pertama kita masukin journal entry dulu. Journal entry-nya yang A, purchase raw materials dalam bentuk kredit sebesar 46.000. Nah, kita masukin raw materials inventory kan bertambah karena dia purchase. Terus dia karena belinya dalam bentuk kredit, dia masuknya ke dalam utang kan. Masuknya ke dalam account payable. Jadi kita masukin account payable-nya di kredit 46.250, raw materialsnya sebesar 46.250 juga, tapi di debit. Gitu. Terus eh, kalau yang B itu raw material, eh, sorry. Oke. Raw material required for production in May itu 50.000. Berarti itu terjadi di bulan lalu. Of the total raw material sebesar 8 job 18 itu segini, job 19 segini, job 20 itu sisanya. Jadi kita tulis nggak usah per job, tapi kita tulisnya ya udah totalnya aja 50.000. WIP inventory itu 50.000 di debit. Terus karena dia dipakai untuk production, berarti raw materials inventory-nya kan berkurang nih. Kita taruh di kredit sebesar 50.000 gitu. Saran dari aku, kalau kalian nggak tahu akun debit dan akun kreditnya, kalian bisa tulis dulu yang kalian tahu. Karena yang penting biasanya kalau ABM itu ujiannya ada kayak nilai apa ya? Dia nilainya nggak saklek yang kalau misalnya nomor satu salah, satu akun aja kalian salah gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngisi beberapa di sini ada nilainya juga gitu. Jadi kalau kalian misalkan nih kalian tahu nih nomor A dia belinya pakai kredit, tapi kalian nggak tahu akun debitnya apa. Jadi ya udah tulis akun payable aja dulu di sini. Nanti akun debitnya terakhiran gitu atau kalian nggak tulis juga nggak apa-apa kalau misalkan nggak tahu. Gitu kalau saran dari aku sih gitu. Yang penting dapat nilai dulu. Ada yang kalian tulis gitu di jurnal kalian. Gitu. Terus eh, yang C itu payment for direct labor. Itu totalnya 50.000. Dikasih tahu average wage-nya itu $20 per hour. Terus dikasih
tahu juga kalau job 18, 19, 20 itu berapa pakai hoursnya. Sini kita langsung aja tulis WIP inventory-nya 50.000, terus wages payable-nya dia 50.000 karena dia akan bayar wages payable di sini 50.000 gitu. Terus yang D, actual manufacturing overhead cost incurred and paid itu sebesar 32.000 gitu. Jadi dia udah dibayar, manufacturing overhead-nya udah incurred, maksudnya udah terjadi dan dibayar. Dibayarnya dia nggak ada ditulis nih pakai kredit atau apa, jadi kita tulisnya cash gitu. Kalau nggak ada keterangan kredit, kita tulisnya cash. Jadi manufacturing overhead-nya di debit itu 32.000, cash-nya berkurang, di kredit 32.000 juga. Terus di soal E, ada manufacturing overhead applied to production at the rate 13,6 per direct labor hour. Dengan nggak dikasih tahu nih berapa, tapi kita tahu per direct labor hour itu 13,6. Nah, di sini kita tahu direct labor hour totalnya 600 tambah 900 tambah 1000. Jadi, kita tinggal 13,6 dikali sama total direct labor hour job 18, 19, 20. Gitu, hasilnya adalah 34.000 ini. Jadi WIP inventory-nya 34.000, manufacturing overhead-nya itu 34.000 juga di kredit karena dia terpakai. Terus finished good inventory ini nanti bakal kita hitung. Kalau misalkan juga di em, soal UTS kalian belum tahu angkanya, nggak apa kalian tulis dulu akunnya. Jadi kalau kata asdos-aku dulu, yang penting ada yang keisi gitu. Jadi jangan kosong sama sekali nomor 1. Kalau kalian nggak tahu jurnal atau apanya, kalau tahu akunnya 1 ya udah tulis aja gitu. Jadi jangan dikosongin total. Terus yang G, dia jual job 17 nih sebesar 160 of its cost. COGS-nya berarti sebesar 35.600. Terus juga finish good inventory-nya sebesar 35.600. Itu dari 160. Itu dari sini. Ini kan yang dia jual 35.600 nih. Nah, itu di G kita recordnya sebesar segitu. Terus account receivable-nya, ini COGS dulu kan kita hitung finish good-nya dulu berapa. Misalnya kita jurnalin dulu COGS-nya berapa, finish good inventory-nya berapa, baru kita tulis hasil penjualannya dia. Penjualannya dia kan 160% dari cost-nya dan dijualnya dalam bentuk kredit kan. Jadi kita dapat account receivable, kita dapat piutang bertambah sebesar 160% kali sama tadi jumlah COGS-nya dia gitu. Sales revenue kita bertambah juga di kredit karena belum incurred, makanya ditaruh di kredit, terus sama juga 56.960 gitu. Terus nomor 2 kita disuruh ngitung nih apakah manufacturing overhead-nya itu under applied atau over applied. Di sini kan kita lihat nih applied overhead-nya itu 34.000. 34.000 itu dari sini yang udah kita lihat nih manufacturing overhead-nya dari yang tadi kita hitung 13,6 dikali sama direct labor hour-nya. Nah, tapi actualnya itu yang udah dia bayar itu cuman 32.000. Berarti kan ada nggak balance kan? Berarti dia over applied. Over applied overhead itu kalau misalkan applied overhead-nya atau overhead yang beneran terjadinya itu lebih besar daripada yang dia udah bayarin actual overhead-nya. Kalau misalkan lebih kecil, dia under applied. Ini aku tulis over applied. Kalau applied lebih dari actual, dia sama dengan over applied. Kalau applied kurang dari actual, dia masuknya under applied gitu. Jadi ini masuknya ke over applied, tapi berapa sih over applied-nya? Ini kita tinggal kurangin 34.000 dikurangin 32.000. Jadi ini 2.000. Nah, terus kita disuruh masukin journal entry untuk gimana caranya biar nge-close over applied-nya itu. Jadi kita manufacturing overhead 2.000, COGS 2.000 untuk nutupin manufacturing overhead di kredit. Ini sebesar 34.000.
debit ini 32.000, kita masukin lagi manufacturing overhead 30 tambah 2.000 biar jadi 34.000. Terus COGS-nya juga kita tambah 2.000 biar jadi 34.000. Gitu. Jadi nanti kalau dihitung balance, nggak ada perbedaan debit kreditnya. Gitu. Terus kalau misalkan juga kalian nggak tahu nih jurnal entry-nya nulisnya apa sih gitu. Jadi ini dikosongin juga nggak apa-apa, atau akunnya kalian tulisnya manufacturing overhead karena kan yang udah pasti manufacturing overhead. Tapi kalau kalian nggak tahu eh, akun lagi satunya, kalian bisa kosongin aja gitu kalau misalkan nanti nggak kayak gini ya soalnya ya. Jadi yang penting ini keisi terus kalian udah hitung overapplied atau underapplied-nya gitu. Terus nomor 3, kita disuruh nyari balance direct materialnya. Kita kan dikasih tahu nih di sini ada beginning balance direct materialnya itu 6.300. Terus dia tambah lagi nih, dia purchase raw material sebesar nih segini 46.250 kan tadi di tulisan A dia ada purchase lagi. Terus berapa sih eh, yang digunain? Yang digunain tadi kan kita tahu nih yang digunain itu raw materialsnya 50.000. 50.000 di kredit yang tadi di soal B. Raw materials required for production itu 50.000 gitu. Jadi tinggal kita hitung ending balance-nya itu adalah 6.300 ditambah berapa dia purchase dikurang sama berapa dia gunain selama production dalam bulan Juni itu. Dalam bulan Mei, sorry. Di ending balance-nya adalah 2.550 gitu. Nanti itu bakal masuk ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya beginning DM-nya berarti 2.550 gitu. Terus nomor 4, kita disuruh nyari balance of work in process-nya di bulan Mei. Nah, kan di sini dikasih tahu nih, kalau misalkan job 18 sama 20 itu udah komplit. Berarti yang sisa WIP itu cuman job 19 doang. Nah, kita tulis DM, DL, sama manufacturing overhead-nya buat job 19 itu berapa sih? Gitu. DM-nya yang pertama itu kita tahu di sini ada info kalau raw material yang digunain untuk job 19 itu 18.900. Berarti kita di sini tulis 18.900. Terus di sini DL-nya juga dikasih tahu nih. DL untuk job 19 kan 900 jam. 900 jam dikali sama average wage-nya itu 20 per jam. Jadi 20 kali 900, 18.000. Terus kita disuruh nyari, terus kita harus nyari manufacturing overhead juga. Manufacturing overhead itu kita lihat dari sini. Kan ada dikasih tahu nih, manufacturing overhead applied sebesar 13,6 per direct labor hour. Direct labor hour-nya kita pakai yang job 19, 900 jam. Terus dikali sama rate manufacturing overhead-nya 13,6, dapatnya 12.240. Jadi kita bisa tahu ending WIP-nya adalah sebesar 49.440. Jadi ini berapa sih cost untuk work in process atau job 19 yang incurred, yang masih ada gitu, yang masih harus dibayar gitu. Kalau misalkan job 18 doang yang komplit, ya udah berarti kita job 20 sama job 19 kita hitung. Kalau misalkan ketiganya belum komplit, ya berarti ketiganya kita hitung. Itu karena ada tulisan di F nih, job 18 and job 20 have been completed, makanya cuman job 19 doang yang kita hitung. Gitu. Oke. Oke, terus yang kelima, kita disuruh cari balance of finished goods. Nah, balance of finished goods ini, cara nyarinya adalah beginningnya berapa, finished good, ditambah COGM, dikurang COGS. Beginningnya kan kita udah lihat nih, di sini ada 35.600 dari job 17. Terus, COGM sama COGSN nih yang kita belum tahu. Gimana cara cari COGM, masih sama, berapa DM use yang digunakan, DL ditambah DL-nya berapa, ditambah manufacturing overhead, tambah beginning WIP, dikurangin ending WIP. COGS cara nyarinya beginning FG inventory tambah COGM kurang ending finish good gitu. Terus kita tulis, kita cari dulu COGM-nya karena kita belum dapat. Itu kita cari satu-satu. DM use-nya itu kan dia bilang nih yang digunain tuh 50.000.
yang udah di B nih, dibilang raw material in production 50.000. DL-nya juga kita bisa lihat itu 50.000 juga, karena di sini dibilang nih payment for direct labor total 50.000 gitu. Terus manufacturing overhead berapa? Itu kita pakai yang tadi 13,6 itu rate-nya dikaliin sama total hour-nya 34.000. Terus beginning WIP, kan kita nggak ada nih beginning WIP. Di sini cuma ada direct material, WIP-nya 0. Nih kita lihat WIP-nya 0. Jadi kita tulis di sini beginning WIP-nya 0. Tapi ending WIP-nya ada kan? Karena kita tadi udah ngitung nih balance of WIP 9.140 buat job 19 itu. Jadi kita tulis ending WIP-nya di sini. Terus kita dapat COGM-nya tinggal ditambahin dan dikurangin semua. Hasilnya adalah dan dikurangin sama ending WIP. Hasilnya itu sebesar 84.000 ini. Gitu. Terus itu udah COGM. Terus kita cari COGS-nya. COGS-nya adalah COGM, beginning finish good-nya 35.600 itu ditambah sama COGM kita udah dapat, terus dikurangin sama uh, ending 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 finish good itu dari COGM dikurangin ending WIP gitu, karena kita nggak tahu ending finish good-nya berapa, jadi caranya COGM dikurang uh, ending WIP gitu. Jadi hasilnya adalah 84.740. Nah, finish good inventory-nya itu kita dapat dari awalnya finish good-nya berapa, beginning-nya ditambah sama COGM-nya berapa, dikurangin sama COGS-nya berapa. Gitu. Jadi eh, cara nyarinya adalah untuk finish good inventory adalah beginning inventory 35.600 tambah COGM kurang COGS tadi. Gitu, hasilnya segini. Ini aku kuningin. Hasilnya segini. Aku hijauin. Gitu. Terus yang nomor 6 disuruh cari explain why the manufacturing overhead itu underapplied or overapplied is close to COGS gitu. Karena tadi overheadnya itu over applied by $2,000, meaning more costs were applied than actually incurred. Artinya lebih banyak cost yang applied, yang di apply ke dalam produksi dibandingkan yang actually incurred-nya gitu, yang actualnya. Terus sejak most of cost-nya itu relate ke complete and sold jobs, jadi best way untuk nge-adjust over application itu adalah dengan closing balance COGS-nya gitu. Karena kan tadi job 18 dan job 20 udah complete dan sisanya job 19 gitu. Makanya kita close balance itu pakai COGS itu. Supaya kita nge-ensure company's report-nya itu beneran match sama actual expense yang dikeluarin gitu. Terus since most of the overhead cost itu link ke completed jobs, makanya closing the balance to COGS itu yang dipakai untuk ensure financial statement-nya itu balance. Gitu. Makanya di sini kan kita pakai COGS untuk apa nge-close-nya. Kalau misalkan under applied, increase COGS. Kalau misalkan over applied, decrease COGS. Makanya kita taruh COGS-nya di kredit. Tapi kalau misalkan di under applied, COGS-nya kita taruh di debit. Gitu. Ini aku italic supaya kalian ingat. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Gini nomor 2 sebelum kita move ke nomor 3. Kak, Ya. mau tanya, itu yang buat ngejurnal gitu ada yang pasti. Oh kayak Bentar kak, bentar, sorry tadi ada berisik dikit. oke, Eh, nggak apa-apa. Account yang pasti gitu ya. itu intinya jurnal yang kayak WP inventory gitu, kayak ada pastinya gitu nggak kak, jurnalnya di mana? Oh, Terus di debit atau di kredit gitu. kayak
COGS itu nilai aslinya di mana, di debit atau di kredit gitu pas nilai awal. Oh, oke, oke, oke. Kalau WIP inventory itu em, biasanya dia di debit, biasanya ya. Tapi tergantung sama lawan ininya. Kalau misalkan, em, ya biasanya WIP inventory itu di debit. Terus kalau misalkan kayak COGS itu biasanya juga di debit. Finish good inventory biasanya di kredit gitu. Biasanya ya. Tapi tergantung juga sama em, soalnya. Kayak misalnya tadi kan COGS-nya kita taruh di kredit karena kita mau eh, ngebalancing si COGS yang ada di sini kan. Manufacturing overhead yang ada di sini. Maka kita taruh COGS-nya di eh, kredit karena dia overapplied yang rumusnya ini. Kalau overapplied COGS-nya di kredit gitu. Tapi biasanya kayak gitu. Biasanya ya, cuman itu bukan apa ya, bukan hal yang pasti juga. Jadi kalau misalkan kalian mau mau ingat-ingat nih, misalkan kayak em, yang B nih, yang B itu kan raw materials yang digunakan ini tuh 50.000, berarti kan raw materialsnya berkurang. Nah, kalian tahu kan raw materialsnya berkurang berarti di kredit. Nah, itu kalian tulis aja dulu raw materials inventory itu di kredit gitu. Berarti yang WIP lawannya itu WIP inventory karena work in process inventory-nya jadi eh, bertambah kan. Makanya dia taruh di debit gitu. Terus yang C um, labor hour gitu. Labor hour-nya dia bayar wages payable 50.000. Terus jadinya UIP-nya bertambah juga karena dia harus bayar labor itu kan. Gitu sebesar 50.000 gitu. Jadi kayak yang penting kalian tahu dulu lawan account-nya, terus tulis belakangan aja kalau misalnya kalian gak yakin. Saran aku kayak gitu. Soalnya em, dulu tuh aku dikasih taunya yang penting kalau jurnal entries gini jangan terlalu diprioritasin dulu karena masih ada hitungan-hitungan yang lain kan. Jadi saran aku kalian tulis dulu yang kalian tahu jurnal entries, kalau nggak tahu lewatin, terus jawab dulu 2 sampai 6 baru kalian isi lagi jurnal entries. Paling jurnal entries berapa sih? Paling kurang dari 20% kan karena ini ada 6 soal. Jadi mending kalian selesaiin 2 sampai 6 terus baru kalian masukin jurnal entries-nya. Karena biasanya juga ada beberapa angka yang ketika kalian hitung baru dia tahu harus dimasukin berapa gitu. Itu hacksnya seperti itu, mengerjakan ABM dan AMP. Oke, ya Kak. Oke, nih kalau dari kita mau ke soal nomor 3 ya. Kak, Oh, ada yang ya? izin mau tanya Kak, kalau WIP inventory itu item yang termasuk ke WIP inventory itu apa aja ya Kak? Soalnya kan tadi di situ juga dibilang kalau bayar wages payable tuh bayar bayar wages juga maksudnya ke WIP inventory gitu. Oke. WIP inventory itu berarti artinya dia refer ke eh, partially completed goods. Maksudnya berarti yang belum finish gitu kan, yang barangnya belum finish, yang masih dikerjain nih. Terus dia itu bisa aja masuknya ke dalam, eh, misalkan contohnya transfer in cost itu kayak pemindahan barang dari misalkan departemen satu ke departemen lainnya. Terus misalkan direct material, kalau misalkan ada ditambahin, terus kalau misalkan ada conversion cost itu untuk cost yang convert barang barang menjadi barang jadi itu namanya conversion cost yang di dalamnya itu ada direct labor, ada manufacturing overhead gitu. Jadi WIP itu ada komponen-komponennya itu gitu. Jadi kayak selama dia belum jadi finished goods, semua semua cost yang incurred termasuk ke dalam WIP, termasuk manufacturing overhead, kayak machine depreciation gitu-gitu. Gitu.
Berarti termasuk ini ya Kak, kalau tadi yang bayar gaji karyawan juga masuknya wajib karena dia masih di masa Iya, betul. produksi gitu ya. Betul. Karena Tapi dia kalau gaji karyawannya bukan dalam proses produksi berarti nggak masuk WP inventory Kak. nggak masuk. Kalau misalkan dia kayak finance staff gitu kan, nggak masuk. Mhm. Oke. Makasih Kak. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Kalau gitu. Oke, yang ini em, kita dikasih data nih 9 bulan dari Januari sampai September. Kita dikasih datanya cost of maintenance sama direct labor hour-nya. Terus kita juga dikasih tahu, kita disuruh estimate purchase atau cost of maintenance di bulan Oktober, November, Desember. Dan kita udah dikasih tahu cuman DL hour-nya doang nih di sini. Nah, kita untuk nge-estimate-nya itu yang pertama kita disuruh cari nih pakai high-low method untuk compute cost function relating the cost of maintenance itu. High-low method itu caranya adalah artinya adalah metode yang menggunakan highest apa ya? Highest amount dan lowest amount di dalam data yang kita punya gitu. Jadi data-data unit line itu kita ignore, yang kita pakai cuman highest and lowest. Makanya namanya high-low method gitu. Di sini kita lihat nih, direct labor hour itu yang paling tinggi itu kan 4170. Ini highest. Terus yang lowestnya kita lihat ada di 2750. Itu di bulan Januari. Terus cost of maintenance-nya juga eh, seimbang ya, maksudnya menyeimbangkan. Kalau misalkan dia highest-nya direct labor hour-nya di September, cost of maintenance-nya juga biasanya dia paling tingginya di September karena kan dia apa ya progresifnya sama gitu. Jadi kita pakai bulan September dan bulan Januari. Nah, cara ngitungnya artinya kita identify dulu nih yang pertama yang tadi kita udah identify high and low points-nya itu yang mana gitu, data yang mana. Nah, terus kita ngitung variable cost per unitnya. Karena kan di sini kita udah tahu nih 2950 tuh cost of maintenance-nya segini, 3520 tuh segini. Tapi berapa sih kalau misalkan satu direct labor hour itu berapa cost of maintenance-nya? Gitu. Jadi kita hitung dulu. Nah, hitungnya itu karena kita disuruh pakai high-low method, kita ngitungnya adalah cost saat dia high point, dikurangin cost saat dia low point, dibagi sama direct labor hour-nya. Ini tergantung variabelnya ya. Kalau misalkan di sini tiba-tiba bukan direct labor hour tapi direct material, ya udah kita hitungnya direct material high point dikurang direct material low point. Tapi karena di sini direct labor hour, kita pakai variabelnya eh, unitnya itu pakai direct labor hour gitu. Jadi kita hitungnya tinggal em, maintenance cost yang high-nya 17.275 dikurang sama cost of maintenance Januari dibagi sama unit highest-nya 4170 dikurang 2750. Hasilnya adalah $2,57 per DL hour gitu. Soalnya kalau misalkan kalian nih coba kita contohnya eh, nyari satu-satu gitu. Kalau nyari satu-satu kan eh, hasilnya tuh hasilnya tuh bakal kalian lihat hasilnya bakal beda-beda kan. Ada yang 4,95, ada yang 4,69, 4,47 gitu kan. Makanya kita pakai metodenya yang itu, yang high level method itu untuk menentukan berapa sih cost of maintenance-nya. Jadi kita pakai yang highest sama lowest. Tuh. Dan ini untuk memudahkan kalian juga, biar kalian nggak usah ngitung. Ya kalau pakai Excel kan gampang, tadi tinggal ditarik ya. Tapi kalau UTS kan kalian harus ngitungnya satu-satu, jadi pakai high low method ini. Sorry. Terus yang ketiga, ketika kita udah tahu variable cost per unitnya, kita hitung fixed cost-nya berapa. Fixed cost-nya kan di sini nggak ditauin kan, cuman ditauin tuh total cost-nya berapa. Total cost itu kita lihatnya dari ini
Cost of maintenance. Ini kita bisa pakai yang mana aja BTW. Mau pakai yang highest, mau pakai yang lowest, mau pakai yang mana itu bakal sama aja hasilnya. Kita pakai total cost of maintenance. Misalkan kita pakainya yang bulan Januari ya, yang low karena biar memudahkan kalian ngitungnya. Semakin sedikit semakin gampang hitungan. Jadi cost of maintenance-nya nih 13,620 itu total cost. Berarti kan rumus total cost itu fixed cost tambah variable cost kan. Variable cost itu berarti cara ngitungnya adalah variable cost per unitnya dikali sama total direct labor hour-nya. Total direct labor hour-nya kan 2750 nih. Nah, berarti kita cara nyarinya 2,57 dikali sama 2750 DL hour-nya. Nah, itu berarti kita lihat fixed cost-nya sama dengan eh, total cost dikurang sama variable cost 6542. Gitu. Itu cara nyari fixed cost-nya. Terus yang keempat, step yang keempat lah kita buat functionnya. Jadi Y sama dengan 6542 dari fixed cost ditambah sama variable variable per unit 2,57 X. Y itu adalah cost of maintenance. Direct labor hours-nya itu X. Jadi kalau misalkan kita mau nyari cost of maintenance, misalkan cost of maintenance-nya kita belum tahu nih di bulan Oktober, November, Desember. Nah, kita pakainya yang ini. Cara nyarinya nanti pakai function yang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak nulis function kan adalah Y sama dengan alpha ya alpha tambah beta kali X. Gitu kan rumus function biasanya. Alpha-nya itu konstanta. Konstantanya itu adalah fixed cost itu. B itu adalah variabel. Variabelnya itu adalah yang ini, yang 2,57 per DL hour ini. Gitu. Jadi makanya fungsinya kayak gini. Terus kita yang di nomor 2 kita disuruh pakai equation yang udah kita cari di nomor 1 untuk nge-calculate future expected cost of maintenance untuk bulan ini. Cara nyarinya tinggal yaudah kita hitung pakai ini, pakai cost functionnya. Buat Oktober kita tahu 3560 DL hour-nya. Berarti kita cara nyarinya adalah 6542 fixed cost-nya ditambah sama 2,57 dikali DL hour-nya. Hasilnya tuh segini. Gitu. Sama juga kayak yang di November dan Desember. Gitu. Jadi yang penting kalian harus tahu dulu nih ininya, functionnya. Karena kalau kalian nggak nyelesain functionnya, kalian nggak bisa ngitung nomor 2. Gitu. Jadi harus tahu functionnya dulu. Terus yang ketiga, kita disuruh nyari regression analysis method. Bukan disuruh nyari, sorry, disuruh nyari expected cost of maintenance, tapi bukan pakai function yang udah kita cari pakai high-low method, melainkan pakai regression analysis method. Yang tadi Y, ini udah dikasih tahu Y sama dengan 6779 ditambah 2,42X. Nah, regression analysis method ini biasanya cara ngitungnya bisa pakai Excel, bisa juga pakai ini biasanya ada kayak di Stata, pakai R, pakai Python gitu-gitu. Jadi unlikely bakal keluar di UTS kalian. Biasanya udah langsung dikasih tahu di sininya, di soalnya. Nah, kita berarti pakainya sekarang yang ini, Y sama dengan 6779 tambah 2,42X. Caranya masih sama, tinggal kita hitung 6779 ditambah 2,42 dikali DL hour-nya. Gitu. Terus, ini udah cukup straightforward. Terus kita jawabin nomor 4. Nomor 4 itu ditanya which cost estimate yang bakal kalian rekomen nih ke controller. Apakah regression method atau high-low method. Nah, ini kan kalian udah lihat nih perbandingannya. Kalau pakai regression method, dia cenderung lebih kecil daripada high-low method. Kayak Oktober aja high-low-nya 15,7. Di sini 15,3. Ini 16,5, ini 16,1. Ini 16,2, ini 15,9. Gitu. Jadi yang bakal kita
Nah, sorry, kayaknya Tapi pas Harla aku lewat waktu itu kok sepi. Apa kamu eh kayaknya kan waktu itu suaranya aku bocor deh. Harla Yusprila. belum makan. Sorry. Oke. Oke, thank you. Berarti yang kita rekomendasikan itu adalah regression karena dia tuh lebih apa ya, lebih akurat karena dia tuh pakai all available data points dibandingkan cuma dua yang tadi high and low. Terus high low method itu simpler tapi enggak enggak akurat seakurat yang regression karena dia mengignore data-data selain highest and low points. Makanya dia di sini overestimate, lebih gede dia. Terus regression itu juga generally provides better fit for predicting costs karena dia based on historical trends. Jadi instead of based on highest and lowest point, dia based on historical trends which is more accurate than high-low method itu. Gitu. Jadi kita pakainya regression. Cuma regression ini nggak bisa kita hitung manual. Kita hitungnya biasa pakai Excel atau pakai pemrograman kayak Python dan lain-lain. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyakah buat nomor 3? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4 ya. Nih, ini kita dikasih tahu ada perusahaan namanya IKEA Inc. Dia punya 2 departemen, cutting and finishing. Each department itu punya one direct cost category and one indirect cost category, yaitu direct materials and conversion cost. Nah, this problem focus on the finishing department. Produk itu punya produk yang dibuat sama IKEA Inc. itu dia harus melewati cutting proses, terus habis cutting proses itu ditransfer ke finishing department gitu. Jadi anggaplah cuma ada dua departemen ya. Nah, direct material itu added at the end of the production process. Conversion cost itu added evenly during finishing operation. Dan ketika operations itu done, produknya itu akan ditransfer ke finished goods gitu. Nah, IKEA itu make weighted average method untuk proses costingnya. Terus ini yang tampil di bawah ini adalah summary di bulan Oktober 2020 operation di finishing department gitu. Jadi kita tahu ada WIP-nya, ada transfernya, completed, WIP di 31 Oktober, terus degree of completion dan total cost added during Oktober. Nah, di sini ada physical unit, ini dalam bentuk berapa unit, transfer ini di dalam cost untuk transfer, kan tadi dibilang kalau udah selesai di cutting proses akan ditransfer ke finishing department. Nah, ini proses transfer itu costnya berapa, terus direct material yang digunakan, sama conversion cost-nya. Conversion cost itu added evenly during finishing operations. Jadi ini akan dipakai di finishing department-nya itu. Gitu. Terus di sini kita ada datanya. Di sini kita disuruh cari WIP di tanggal 31 Oktober itu berapa? Degree of completion transfer ini, terus direct material. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, itu kita disuruh prepare cost of production report in finishing department yang terdiri dari physical unit flow, equivalent unit, cost per equivalent, dan assignment of cost to unit completed and to units in ending work in process. Gitu. Nah, cara jawab pertanyaan kayak gini, nih kalian lihat nih, ini 20%, ini 3%, 2%, 5%. Kalian fokus di nomor 1 dulu. Karena at least kalian udah dapetin 20% untuk soal satu ini.
dari total 30% ya. 2/3 nilai udah kalian dapetin kalau nomor satu selesai. Jadi kita fokus ke nomor satu ya. Yang pertama, kita calculate physical unit flow. Ini kan yang nyari physical unit flow. Nah, kita cara nyarinya adalah total units to account for yang harus dihitung itu sama dengan beginning WIP-nya berapa plus transfer during Oktober itu berapa. Jadi beginning WIP-nya kan tadi kita udah dikasih tahu nih 1890. Terus transferred in during Oktober 2020 itu juga udah dikasih tahu nih physical unitnya 4420. Jadi total unitnya yang di account for itu ada 6310 yang bakal kita pakai gitu buat dihitung. Nah, terus kita cara nyari total units accounted for itu yang berapa yang completed during Oktober plus ending WIP-nya. Nah, disinilah kita nanti nyari berapa sih ending WIP-nya gitu. Karena kan sini masih tanda tanya kan ending WIP-nya. Itu cara nyarinya adalah 6310 yang total units to account for sama dengan dikurang sama completed-nya. Completed-nya itu kan 4850 nih di sini ditulis. Jadi 6310 dikurang 4850 sama dengan 1460. Berarti di sini kan udah bisa tulis ending WIP-nya itu adalah 1460. Itu. Terus berarti kita bisa tulis nih physical unit flow-nya, kita bisa nulis reportnya. WIP awalnya segini, transferred in during Oktober segini, total unit to account for-nya ada ditambah ini. Terus completed and transfer out-nya itu ada 4850. Ini kan ada tulisan completed nih. 4850. Terus WIP ending-nya sebesar 1460 ini yang tadi udah kita hitung. Dan total units accounted for-nya juga sama, 6310. Gitu. Jadi cara nulis reportnya kayak gini kalau pakai physical unit flow. Terus lanjut ke yang kedua, itu equivalent unit. Equivalent unit calculation itu cara nyarinya, kita harus tahu nih info-info kalau transferred in cost itu kan 100% nih untuk for both completed dan WIP-nya. Terus direct materials-nya itu added at the end, karena ada, kalian baca di sini, direct material is added the end of the production process. Berarti di WIP-nya dia nggak ada direct material. Gitu, jadi 0% for WIP. Nah, conversion cost di sini ada tulisan degree of completion-nya adalah 70%. Gitu. Ini kita tulis 0% ya, karena udah ada di soal. Terus berarti kita tinggal nyari yang ini nih. Yang ini cara nyarinya adalah sorry, itu kita pakai acuan untuk cara nyarinya. Kita hitung, kita tulis dulu flow-nya. Flow-nya kan ada barang yang komplit dan ditransfer out, terus ada ending WIP, terus berapa totalnya gitu kan. Nah, ini kita copy aja dari sini physical unit sampai conversion cost, physical unit conversion cost, terus kita masukin aja angka-angkanya. Completed ini misalkan dari sini 4850 di physical unitnya, terus di transfer in-nya ini juga 4850 karena kalau barang yang udah completed itu kan ditransfer, kita transfer ini segitu. Terus direct materialnya juga sama 4850, conversion cost juga sama 4850. Gitu. Terus kita tinggal nyari ending WIP karena kan beda-beda nih. Soalnya di sini ending WIP-nya kalau transfer in 100%, direct material 0%, conversion 70%. Gitu. Jadi di physical unit kita udah pakainya dari yang kita hitung 1460. Di transfer in-nya juga tinggal 1460 kali 100%. Sorry, ini harus ada 100%. Tetap 1460. Terus direct material karena 0%. Jadinya 0. Terus conversion cost karena dia 70%. Jadi tinggal ending WIP-nya dikali sama 70%. Gitu. Kenapa 70%? Karena itu dari soal.
Jadi kita pakai yang ada di soal. Terus kita tinggal ngitung total equivalence unitnya, completed and transfer out ditambah sama ending WIP. Gitu. Jadi kita tahu nih kalau physical unit itu ada 6310, kalau transfer in segini, direct material itu segini, conversion cost itu segini. Itu total equivalent unit. Terus kalau yang ketiga, kita pakai cost per equivalent unit, disuruh cari cost per equivalent unit. Nah, itu cara nyarinya itu kita harus tahu dulu total cost incurred. Total cost incurred sama dengan beginning WIP ditambah dengan added cost. Nah, kita belum tahu added cost-nya, total cost-nya, jadi kita cari dulu. Nah, kita kan di sini cost komponennya itu ada transfer in, direct material, sama conversion cost. Kenapa physical unit itu bukan cost? Karena dia dalam bentuk unit. Sesimpel itu. Jadi, eh, yang termasuk dalam cost komponennya adalah yang dolar-dolar. Kalau kalian lihat di soal, ada yang dolar-dolar itu cost komponennya. Terus, kita tulis cost komponennya itu ada 3, transfer in, direct material, sama conversion cost. Terus di sini karena kita mau nyari total cost itu rumusnya beginning WIP ditambah added cost, jadi kita tulis beginning WIP-nya berapa, added cost-nya berapa, terus total cost-nya berapa, biar kita gampang cara ngitungnya. Transfer in, beginning WIP-nya itu kita tahu nih di sini ada 58.600, di sini dikasih tahu. Kalau direct material, di sini juga dikasih tahu beginning WIP-nya itu 0. Conversion cost itu juga dikasih tahu 24.700. Jadi kita tinggal tulis aja sebenarnya. Nih. Terus added cost. Added cost itu adalah yang di total cost added during Oktober 2020 ini. Yang dari soalnya. Jadi di transfer in ada 235.000, direct material ada 45.000, conversion cost ada 126.000. Jadi kita tahu total cost dari sini nih. Transport ini itu 293, direct material itu 45.000, conversion cost 157. Gitu. Jadi kita udah tahu nih total cost incurred itu segini. Nah, kalau udah tahu total cost incurred, kita cari cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit itu rumusnya adalah total cost dibagi dengan total equivalent unitnya. Kita masih sama nulis cost komponennya ini, terus kita pakai total cost-nya. Total cost dari yang udah kita hitung ini, 193, 42, 150. Terus kita pakai equivalent unit yang udah kita hitung di atas sini, di step 2, equivalent unit calculation ini. Transfer in, kita dapatnya 6310. 4850, kita pakainya direct material ini 4850. Conversion cost kita pakai 5872, yang udah dikali 70% tadi. Itu. Jadi, untuk mencari equivalent unitnya, cost per equivalent unit tinggal total cost dibagi sama equivalent unit hasilnya segini. Nih, jadi kalau transfer in, cost per unitnya 46, direct material tuh cost per unitnya 8, conversion cost per unitnya 25, kayak gitu. Terus, yang keempat, kita disuruh nyari assignment of cost to unit completed and to unit in ending work in process, gitu. Nah, kita tadi disuruh nyari completed sama ending WIP. Completed itu kan 4850 yang udah ada di sini kan 4850. Terus ending WIP itu 1460 yang ada di sini juga, yang udah kita hitung tadi 1460. Nah, kita mau tahu dari cost komponen transfer in, direct material cost, sama conversion cost itu berapa assigning cost-nya. Jadi tinggal kita kaliin deh. Ini cost yang udah kita cari tadi, cost per equivalent unit dikali 4850 untuk yang completed. Nah, yang ending WIP, ini kita harus memperhitungkan degree of completion yang tadi kita udah cari. Kalau transfer in itu kan 100%. Ini ada di sini ya. Transfer in kan 100%. Direct material tuh 0%. Kalau conversion cost itu 70% dari soal kan itu. Jadi tinggal cost per equivalent unit dikali sama ending WIP. Ini, sorry, harusnya ada 100%. Terus direct materialnya 0 karena dikali 0%. Conversion cost-nya harus ending WIP-nya dikali sama 70%. Gitu. Jadi hasilnya adalah 67.933.026.229. Terus kita cari totalnya. Gitu. Segini total untuk semuanya.
Gitu. Itu baru nomor 1. Nah, tapi kalian udah nyelesain 20% dari soalnya. Dari eh, nilainya. Terus kita itu nomor 2. Based on computation at point 1, determine the cost per unit of the product. Cost per unit itu total cost dibagi dengan total completed units. Total costnya kan tadi kita udah dapet nih B75 ini. Sorry, B75. Oh, ini. B75 total completed dibagi sama B42 completed and transfer out unitnya. Kenapa kita nggak pakai total cost yang ini? Karena ini masih ada komponen ending WIP. Jadi kita pakai total cost completed aja. Gitu. Terus nomor 3, kita disuruh prepare journal entries. Untuk bulan Oktober transfer dari cutting department ke finishing department. And dari department finishing ke jadi total finish good gitu. Yaudah kita tinggal tulis kalau yang dari transfer from cutting to finishing, itu finishing departmentnya bertambah WIP-nya di debit 2350 karena kan dia ditransfer kan dari cutting ke finishing. WIP dari cutting berkurang, makanya dia tulis 235. Ini dari ini transfer in, dari total cost edit transfer in. Gitu. Jadi kalian lihat yang mana yang bertambah, yang mana berkurang, disitulah debit kreditnya. Kalau transfer dari finishing ke finish good, berarti kan finish good yang bertambah nih, berarti finish good inventory di debit. WIP finishing kan berkurang tuh karena dia udah ditransfer, berarti dia ditaruh di kredit. Gitu. Terus ini pakainya dari total cost ini yang udah komplit, Gisman 2638. Gitu. Terus nomor 4, disuruh jelasin kenapa level of completion of transfer in cost unit itu selalu 100%. Karena transfer in cost itu represent cost dari previous department. Misalkan dari cutting ke finishing, dari finishing ke finish good. Terus sekalinya udah ditransfer, products itu harus melalui undergone all required processing in the cutting department gitu. Makanya harus udah komplit gitu 100%. Nah, terus kenapa 100% juga? Karena nggak ada additional cutting work yang diperlukan. Jadi dia akan selalu consider 100% complete ketika dia udah di finishing. Gitu. Jadi namanya dia udah finishing, berarti udah nggak ada lagi eh, proses yang harus dilalui waktu dia di finishing itu. Makanya dia selalu 100%. Gitu, ini sebenarnya bisa based on logic juga. Gitu, selesai. Yang nomor 4, ada yang mau ditanya dari sini? Kak, aku izin mau tanya. Mhm. Itu kalau apa degree of completion yang transfer and cost itu tadi 100% dari mana? Dari soal kah? Atau kayak Iya, dari soal ini ini based on apa ya? Based on logic juga. Jadi di sini kan dibilang products that have undergone in the cutting process are immediately transferred to the finishing department. Sedangkan di sini cuma ada dua proses aja, cutting dan finishing. Jadi kalau misalkan dia udah masuk ke finishing, berarti kan di cutting udah selesai nih. Makanya dia 100%. Gitu. ya berarti emang apapun soalnya selalu 100% gitu ya Kak kalau ada transfer in cost. Transfer in cost. Hmm, Atau enggak enggak? juga karena biasanya kalau misalkan ada 3 departemen gitu, cutting, terus polishing, berfinishing. Jadi di finishingnya itu dia belum tentu 100%. Oke. Berarti balik lagi ke soal ya Kak. Balik lagi ke soal. Oke, terus sama ini Kak, yang mana yang tadi yang assignment cost for itu eh yang Ini. ya di yang WP ending Mm-mm. itu kan apa cost per equivalent unitnya itu kan dikali sama ini ya WPN ya Kak. Betul, Nah 1460. itu Kak itu mm, harus dikali sama degree of completion lagi Kak. Bukannya itu sebelumnya udah dikali ya Kak sama degree of completion. 1460 itu di sini kita belum ada dikali sama degree of completion. Jadi ini cuman beginning WIP,
dikurang sama completed during Oktober ini. Jadi ending WIP yang ini kita pakainya kan yang ini. Ini Hmm. belum mempertimbangkan degree of completion. Oh, tapi kalau misalnya sebelumnya kita udah sama ngitung degree of completion-nya berarti nggak perlu dimasukin lagi degree of Iya, completion. nggak perlu dimasukin. Oke, siap. Kasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, aku kembalikan eh, ke Kesmas ya. Halo Kak, kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, terus udah selesai juga. Saya izin stop share dulu. Nanti aja.